Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang begitu istimewa dalam perjalanan kehidupan setiap manusia. Karena masa muda merupakan masa kuat di antara dua fase kelemahan. Fase kelemahan ketika seorang masih berada pada fase anak-anak, dan fase berikutnya kelemahan tatkala seorang sudah berusia lanjut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesan penting untuk kita renungkan. Di dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Huwallazi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Dialah Allah menciptakan kalian dari kondisi lemah, kemudian Allah jadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Kemudian Allah jadikan kalian setelah kuat menjadi lemah kembali. Masa kuat itulah yang dipahami oleh para ulama dengan masa muda. Maka tidaklah mengherankan ketika semua individu harus mempertanggungjawabkan tiap detik dari umurnya. Secara khusus Rasulullah menambahkan, bahkan masa muda pun akan dimintai pertanggungjawabannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba': an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Tidak akan bergeser kaki setiap orang pada hari kiamat nanti, kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, masa mudanya kemana dia gunakan, ilmunya apa yang sudah ia perbuat dengannya, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia gunakan. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Karena pentingnya masa muda inilah Islam memberikan perhatian besar kepada kita semua untuk memberikan perhatian, dukungan dan support khususnya pada mereka yang sedang berada di usia muda.
Karena bagaimana kondisi global umat ini tercermin dari kondisi para pemudanya. Apabila para pemudanya bukan sekedar positif, aktif, produktif, bahkan solutif, maka bisa dibayangkan bagaimana masa depan gemilang menanti umat ini. Sebaliknya, tatkala para pemudanya didominasi oleh potret problematik, bukan hanya dia menjadi pasif, bahkan lebih terkesan konsumtif, bahkan lebih banyak berita negatif, bukan diharapkan darinya solusi, justru begitu banyak problematika yang senantiasa berkaitan dengannya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, sejarah mencatat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memperbaiki kondisi umat, maka yang paling pertama menjadi concern dan perhatian Nabi adalah kalangan anak mudanya. Ini terbukti bagaimana 13 tahun berdakwah di Mekah, justru penentang utama dakwah Rasul dari golongan yang bisa kita sebut dalam tanda kutip golongan tua. Sebaliknya, pendukung yang paling awal, bahkan menjadi mesin penggerak dakwah dan risalah Nabi dari para sahabatnya, justru didominasi oleh kalangan pemuda. Bagaimana Rasulullah tatkala berusia 40 tahun, itulah puncak kesempurnaan masa muda, didukung oleh Abu Bakar yang tatkala berislam usianya 37 tahun. Bagaimana Umar tercatat tatkala masuk Islam usianya 27 tahun, Utsman 24 tahun, bahkan Ali bin Abi Thalib masuk Islam usianya tercatat 10 tahun. 10 dari para sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, mereka juga didominasi, untuk tak kita katakan seluruhnya, adalah dari golongan pemuda. Ini kemudian diperkuat lagi bagaimana sejarah bangsa ini, sejarah kemerdekaan negeri ini. Tak terbayangkan nikmat kemerdekaan diraih tanpa usaha dan ikhtiar, tapi ikhtiar yang begitu banyak pun terkesan perjuangan masih sifatnya kedaerahan, hingga datang momentum lahirnya kesadaran nasional, khususnya di kalangan anak muda, yang ditandai lewat peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ma'asyiral mu'minin, jamaah rahimakumullah. Maka disinilah melalui mimbar Jumat yang begitu agung dan mulia ini, patut untuk saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua bertanya, bagaimana kabar pemuda Islam, pemudi Islam di masa ini. Walaupun di satu sisi kita melihat banyak hal-hal positif yang tentunya patut untuk kita syukuri kepada Allah, tatkala banyak di antara tokoh-tokoh muda yang tampil, namun patut untuk dipertanyakan apakah yang tampil memperjuangkan prinsip yang seharusnya dielukan, dipegang teguh oleh golongan pemuda yang seharusnya lebih dekat kepada idealisme, atau sebaliknya justru banyak di kalangan pemuda sudah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang merusak cara berpikirnya. Ma'asyiral mu'minin, jamaah rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih
pernah mengajak pada kita untuk memahami problem terbesar yang harus dipahami yang menanti anak muda apabila tidak disiapkan dengan persiapan yang baik. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah." Sesungguhnya masa muda ditambah dengan banyaknya waktu kosong yang tak diisi dengan hal-hal produktif, ditambah dengan kekayaan dan harta yang melimpah. Nabi berkata, 3 hal ini melahirkan kerusakan, bahkan kerusakan yang besar. Artinya apa? Pada esensinya masa muda sendiri bukanlah problem, tapi masa muda justru merupakan satu keistimewaan. Kapan? Ketika masa muda dimanfaatkan. Bagaimana masa muda diisi dengan hal yang positif? Bagaimana anak-anak muda harus diberikan ruang untuk aktif dan produktif? Bukan hanya itu, bahkan anak-anak muda diajak untuk berpikir bagaimana mencarikan solusi terhadap beragam problematika dan masalah yang sedang muncul. Inilah yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun usia Nabi menjelang wafat 60 tahun lebih, tapi bagaimana Rasulullah menyadari betul sepeninggal beliau, yang paling dikhawatirkannya adalah ketika para pemudanya tidak sadar akan tanggung jawab yang menanti, tidak sadar akan bagaimana kewajiban untuk terus memantaskan diri demi melanjutkan estafet kepemimpinan di berbagai lini. Makanya saat Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, disiapkan satu pasukan yang begitu besar. Tidak pernah ada pasukan dengan jumlah yang sama di masa Nabi masih hidup. Nabi persiapkan untuk persiapan perang melawan Romawi dan Persia. Namun tatkala itu semuanya berharap di antara para sahabat, bahkan yang senior sekalipun, untuk ditunjuk Nabi sebagai pimpinan dari pasukan yang terbesar pernah ada di zaman Nabi. Tapi betapa terkejutnya ketika datang hari penetapan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menunjuk seorang pemuda 17 tahun, Usamah bin Zaid, putra dari anak angkat Rasulullah Muhammad SAW, Zaid bin Harithah, untuk kemudian diangkat menjadi pimpinan pasukan. Padahal di antara yang menjadi anggotanya dalam pasukan itu ada nama Abu Bakar dan Umar. Namun tatkala Rasulullah dipertanyakan keputusannya, kenapa kau tunjuk anak muda ini wahai Rasulullah? Ketika itu Rasulullah justru berkata, kalau kau tak yakin dengan pemuda ini, berarti kau ragu kepada ayahnya. Rasulullah SAW ingin pastikan roda regenerasi itu jalan, diberikan tanggung jawab kepada anak muda supaya dia merasa bagian dari tim yang tak boleh ditinggal. Kalaupun mungkin banyak keputusan yang salah di awal, boleh jadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang tentunya sangat dibutuhkan demi memantapkan kematangan. Karenanya jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita tentang satu sunnatullah yang pasti berlaku dalam kehidupan. Itulah sunnatul istibdal. Ketika satu masyarakat sudah begitu rusak akhlaknya, sudah begitu hancur mentalnya, sudah begitu korup karakternya,
maka Allah Subhanahu wa taala justru mengancam, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau sudah satu negeri didominasi oleh orang-orang yang rusak karakternya, apa kata Allah? Satu ketetapan yang Allah akan lakukan, diganti satu generasi dengan generasi baru yang berbeda karakter dan mentalnya dibandingkan generasi yang digantikan. Namun tentunya patut untuk kita merenung dan bertanya, tatkala satu masyarakat boleh jadi kerusakan sudah begitu dominan, tapi di sisi lain generasi yang diharapkan mengganti boleh jadi potret kerusakannya lebih daripada yang akan diganti. Disinilah menunjukkan tanggung jawab besar kita bersama untuk tetap menjaga nilai-nilai norma, idealita, khususnya bagaimana mereka yang di usia muda ini tidak rusak karakternya. Bagaimana digambarkan dalam Quran di saat hampir semua masyarakat ikut rusak menyembah berhala di zaman Ibrahim alaihissalam. Disitulah muncul ketokohan pemuda yang namanya Ibrahim. Dengan berani dia bersikap, dia hancurkan berhala-berhala yang ada. Tatkala kaumnya mencari siapa kira-kira suspek, orang yang dicurigai melakukan penghancuran terhadap berhala, semuanya mengatakan yazkuru fata yuqalu lahu Ibrahim. Nampaknya yang hancurkan ini pasti pemuda yang namanya Ibrahim. Menunjukkan bahwasanya sosok pemuda Ibrahim bukan hanya aktif di kala itu, tapi sebelumnya sudah memiliki track record, rekam jejak bagaimana perjuangannya yang membuat dirinya kemudian ditandai sebagai orang yang dicurigai untuk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang diceritakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah bagaimana 7 pemuda yang kemudian menyelamatkan diri dengan melarikan diri bersembunyi di dalam gua. Bahkan dinamakan satu surah dengan nama mereka, surah Al-Kahfi, merujuk kepada Ashabul Kahfi, 7 pemuda bermental pejuang yang luar biasa. Inilah yang kemudian perlu untuk jadi inspirasi. Jamaah rahimakumullah, hampir 96 tahun sejak Sumpah Pemuda diikrarkan para pemuda. Patut untuk kita bertanya, apa yang dipersiapkan pemuda untuk perbaikan bangsa di masa depan? Inilah kemudian patut, bahkan tidak salah kita pun melihat inspirasi dari saudara-saudara kita, bahkan yang berjuang di Gaza. Bagaimana tatkala simbol-simbol perjuangan gugur satu demi satu, tapi tidak sedikit pun justru menghilangkan optimisme dan harapan di kalangan anak mudanya untuk tetap memperjuangkan prinsip dan apa yang menjadi idealita dalam kehidupan mereka. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu faminallah wa in kana khata faminni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.